Halo semuanya, hari ini kita akan membahas trik visual kartun tempel keren part 3. Buat yang baru bergabung, jangan lupa cek video tutorial kartun tempel trik visual part 1 dan part 2 di playlist. Sebelum kita mulai, sisihkan dulu 3 detik untuk like dan subscribe ke channel ini. Pertama-tama kita bikin dulu backgroundnya. Teman-teman tidak usah bingung soal prompt, karena untuk pembuatan background itu sebetulnya simple sih dan nggak butuh kata-kata yang spesifik. Teman-teman bisa lihat di video ini, saya cuman mengetikkan buat background kartun halaman rumah dengan 4 lubang besar. Nah, asalkan backgroundnya dengan tampilan seperti ini, ada 4 lubang besarnya, terus kira-kira bisa kita pakai. Udah gitu aja, kita langsung download aja, nggak perlu lagi mikir prompt yang agak ribet. Di sini saya udah punya background lainnya teman-teman yang udah disiapkan di CapCut. Jadi background yang tadi itu untuk video saya yang next, tapi fungsinya sama saja dan komposisinya juga sama saja, itu punya 4 lubang dengan halaman teras. Kita percepat saja video penambahan karakternya ya teman-teman. Kalau karakternya sudah komplit semua, baru kita mulai tutorial trik visualnya. Pertama-tama kita klik dulu karakter yang ingin kita buat untuk masuk ke dalam lubang. Pada karakter yang ingin kita pilih, klik menu tutupi atau masking. Biasanya letaknya ada di bawah paling ujung ya teman-teman. Lalu pilih yang lingkaran. Sebetulnya ini konsepnya sama seperti yang kartun tempel dual world ya teman-teman, atau yang mode siang malam. Bedanya kalau di dual world itu kita pakai yang cermin horizontal, kalau di sini kita pakai yang lingkaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video kartun tempel yang dual world itu, bahwa menu masking atau menu tutupi ini fungsinya untuk menutupi sebagian objek dan hanya menyorot bagian tertentu sesuai dengan bentuknya. Misalnya ini di sini saya pakai masking yang lingkaran, maka cuma bagian yang ada di lingkaran itu saja yang ditampilkan. Di luar lingkaran itu otomatis tidak akan kelihatan. Nah, untuk membuat adegan masuk ke dalam lingkarannya, ini kita kecilin lingkarannya, agak tarik ke atas ya teman-teman, kira-kira kakinya tidak terlihat. Itu sesuai sama teman-teman aja mau yang disorot sampai ke bagian mana. Kemudian kita geser objeknya ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ini Gino-nya sudah masuk ke dalam lubang separuh ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan aja, misalnya mau 20% dulu yang masuk atau 50% yang masuk, itu bebas sesuai selera. Kita pasin lagi posisi karakternya. Nah, kalau gerakannya sudah lancar seperti ini, tinggal kita ulangi lagi bagian tadi. Nah, ini kan badan karakternya baru masuk 80% ya teman-teman. Kita geser durasinya untuk bebas, mau 1 detik, kalau mau lebih cepat 0,5 detik ya teman-teman. Kita ulangi lagi maskingnya atau tutupinya, kita tarik lebih ke atas, lalu kita seret lagi karakternya ke bawah sampai kelihatan sedikit aja, jadi kan kelihatannya dia udah hampir masuk semua. Nah, selanjutnya kita penggal saja lalu buang supaya kelihatan kalau karakternya menghilang atau masuk ke dalam lubang seperti ini teman-teman. Nah, kalau gerakannya sudah lancar, ulangi proses tadi ke karakter lain ya teman-teman.
Caranya sama seperti tadi teman-teman, ini kita kasih keyframe dulu di awal gambar sama di pertengahan gambar ya teman-teman, lalu pilih menu tutupi, kita pilih yang lingkaran teman-teman, sesuaikan besaran lingkarannya, mau disorot segede atau sekecil apa terserah teman-teman sesuai selera. Nah, kalau di video saya ini ceritanya adalah si baby ini terus-terusan kena palu ya teman-teman, walaupun dia sudah berpindah tempat. Nah, teman-teman ciptakan sendiri ide kalian untuk menggerakkan palunya. Sepertinya kalau sudah paham mengenai penggerakan keyframe, teman-teman juga paham ya teman-teman. Gerakan palunya kita kasih morph graph. Di sini saya pilih yang kubik masuk ya teman-teman, agar posisi saat turun ke bawahnya itu lebih cepat, kurang lebih seperti ini. Ya, kenapa di setiap tutorial saya tidak pernah membuat sebuah cerita di kartem sampai akhir, yaitu biar teman-teman kreatif dan memikirkan ide sendiri ya teman-teman. Jadi untuk pengolahan cerita sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Saya hanya sekadar menyajikan tutorialnya saja ya teman-teman. Jika sudah paham mengenai trik masuk ke dalam lubang, kita akan berpindah ke trik selanjutnya. Trik selanjutnya yaitu tutorial banjir atau laut ya teman-teman. Kita pasang dulu backgroundnya ya teman-teman. Untuk menerapkan trik ini teman-teman perlu video air atau video banjir teman-teman. Kalian bisa download di YouTube atau di platform lain ya teman-teman, karena ini penggunaannya untuk various, jadi walaupun kita download di YouTube itu tidak akan kena copyright. Selanjutnya pada video airnya kita klik menu tutupi ya teman-teman, lalu pilih yang horizontal saja teman-teman. Nah, kalau misalkan ini posisi airnya kebalik, kita tinggal putar aja ke bawah teman-teman. Cari menu setelan lalu putar, atau teman-teman juga bisa putar secara manual ya teman-teman, pakai jari di layar. Nah, ini kan antara video air sama backgroundnya kurang menyatu ya teman-teman, jadi kayak cuman sekedar tempelan aja. Kita bisa akali hal ini dengan membuyarkan bagian yang kita masking, yaitu caranya dengan klik menu tanda panah di atas masking horizontalnya, kita seret aja ke atas. Nah, sampai gambar airnya menyatu seperti ini. Ini saya turunin lagi posisi airnya ya teman-teman, biar karakter atau objeknya itu lebih kelihatan. Selanjutnya kita tambahkan objek-objek lain yang mendukung ke dalam cerita. Teman-teman bebas, di sini saya menambahkan rumah ya teman-teman. Nah, di sini ceritanya saya bikin bayi cappuccino, balerina cappuccino ya teman-teman, sama kucing ini sedang terombang-ambing di tengah banjir naik keranjang. Untuk efek keranjangnya naik turun di atas air ya teman-teman, kita pakai keyframe aja naik turun seperti ini teman-teman, biar kelihatannya realistis sesuai dengan aliran airnya. Nah, kita tes dulu gerakannya apakah sudah mulus atau belum. Ya, udah lumayan mulus lah segitu Maya. Kita buat keranjangnya mendekati atap rumah ya teman-teman, jadi nanti ini ceritanya si bayi balerina cappuccino sama kucingnya ini menepi. Nah, untuk ceritanya teman-teman bikin sendiri aja. Kalau masih bingung bisa tanya ke ChatGPT ya teman-teman, jangan terlalu terpaku sama cerita kartun yang udah viral duluan misalnya.
Misalnya kita lihat channel siapa gitu udah tembus jutaan view, kita boleh aja niru, tetapi jangan terlalu sering. Ingat peraturan YouTube yang baru, yaitu atas banyaknya konten-konten yang tidak otentik karena menggunakan satu buah ide cerita yang diulang-ulang oleh banyak sekali channel, teman-teman. Jadi sudah banyak korban yang berjatuhan itu bukan karena kartemnya, karena kartem itu hanya sekedar media, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa YouTube tidak melarang konten kartem atau melakukan shadow banning kepada channel-channel yang mengupload kartem, tetapi YouTube ban atau memutuskan YouTube Partner Program ya, atau YPP itu karena ada indikasi peniruan baik dari segi karakter, ide cerita, gerakan, audio, maupun judul. Nah, kalau teman-teman sudah paham mengenai trik visual pada kartun tempel di part 3 ini dan merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih hype di videonya mumpung belum 7 hari. Bila masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Terus improve konten kita dan jangan menyerah.